Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita. Kita bersyukur dalam berbagai aktivitas kita boleh mengambil bagian untuk meneduhkan hati dari berbagai kepenatan, mungkin keletihan setelah berkegiatan, untuk boleh menyerap kekuatan dari Tuhan melalui firman yang akan kita pelajari bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang indah di tengah berbagai kegiatan yang begitu menyita waktu kami, menyerap energi yang tentunya membuat kami kadang diliputi dengan berbagai kejenuhan, kepenatan. Tapi kami bersyukur untuk kesempatan yang indah yang Tuhan beri kepada kami, yang tentunya tidak akan kami lewati begitu saja, untuk meneduhkan hati kami di hadapan Tuhan, menyerap kekuatan, kuasa-Mu, untuk kami melanjutkan setiap tugas yang menjadi tanggung jawab kami. Mendapatkan hikmat bijaksana melalui kebenaran firman yang akan menghidupi seluruh kehidupan kami. Dan karena itu kami mohon belas kasih-Mu agar Roh Kudus menuntun dan membimbing kami ke dalam seluruh kebenaran firman yang akan mengubah hidup kami, menambahkan iman kami, menguatkan kami, bahkan memulihkan dan menyembuhkan kami. Terima kasih, bersabdalah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, kita akan melanjutkan pembacaan kita dan pembelajaran kita dalam 1 Timotius pasal yang keempat. 1 Timotius pasal yang keempat, ayat 1 sampai 16. Ayat 1 sampai 16. Mari kita persiapkan Alkitab kita. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita
dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng-dongeng nenek moyang tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sangat menyadari bahwa sekarang ini muncul banyak ajaran-ajaran sesat yang tentu diajarkan oleh para pengajar-pengajar sesat dan juga sangat populer sehingga mereka bisa menarik banyak pengikut dan membuat mereka semakin eksis, berdampak pada semakin luas penyesatan. Terutama kita melihat perkembangan akhir-akhir ini dengan berbagai kemajuan di bidang teknologi, khususnya digital. Itu banyak channel-channel yang menyajikan khotbah-khotbah yang mungkin sangat baik, tapi belum tentu benar. Dan begitu mempengaruhi banyak orang-orang percaya yang tentunya tidak dewasa. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, Rasul Paulus dan bahkan pada zaman nabi-nabi sebelumnya mulai berdirinya gereja yang kita sebut dengan gereja mula-mula itu, maka umat Allah sudah diperhadapkan dengan pengajar sesat, sebagaimana dihadapi oleh Timotius dalam pelayanan dan penggembalaannya di jemaat di Efesus.
Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan kita terbuai. Ya. Kita pikir dengan kita dengar khotbah dalam channel-channel yang ada, kita sudah beribadah. Ya. Dan sampai hari ini pasca pandemi, orang Kristen yang ke gereja masih di bawah 50%. Nah, artinya apa? Bisa jadi 50% dan bahkan lebih sedang tersesat, sedang terhilang. Jadi sangat berat bagi gereja untuk menemukan mereka kembali. Tapi kita tidak boleh menyerah. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, ambillah bagian untuk mencari mereka yang tersesat dan menemukan mereka yang terhilang. Ya Bapak, Ibu, saudara-saudara, bukan kebetulan kita mendengarkan firman Tuhan ini. Paulus memperingatkan Timotius agar berhati-hati dalam mengambil sikap. Berhati-hati. Kita keras berbicara, mereka kabur. Kita lembut berbicara, mereka pikir ini tidak serius. Itu ciri dari orang yang belum dewasa secara rohani, yang senangnya masih susu saja, belum bisa menikmati makanan yang keras, sehingga mereka akan mengalami pertumbuhan rohani yang lambat. Mereka tidak akan pernah mengalami kemajuan dalam hidup iman mereka. Dan Paulus menyebut dengan jelas ciri-ciri para pengajar sesat dan ajarannya. Dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga tadi kita perhatikan. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian. Jadi yang dimaksud dengan di waktu-waktu kemudian mungkin inilah sekarang. Ada orang yang akan murtad lalu mengikut roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Pakai nama Tuhan tapi labelnya Tuhan, dalamnya setan. Jangan tertipu dengan label. Jangan tertipu dengan merek. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang-orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Bapak, Ibu, Saudara, pengaruh ajaran, khususnya tafsiran-tafsiran manusia yang tidak mengikuti kaidah-kaidah penafsiran kitab suci yang baik. Karena kitab suci tidak boleh dengan sembarangan ditafsirkan.
Ada begitu banyak doktrin yang justru tidak alkitabiah. Ada pengaruh ajaran askese pada masa itu yang membuat orang-orang menjauhkan diri dari makanan tertentu. Bapak Ibu bisa lihat di channel YouTube. Makan ini salah, makan itu salah. Tapi nggak makan juga salah juga. Padahal jelas-jelas Alkitab berkata bahwa manusia hidup bukan hanya dari makanan. Ada hal yang lebih penting yang membuat manusia hidup. Jadi jangan fokus pada makanan. Ada ajaran kewajiban selibat, gak nikah dan sebagainya. Ada negara-negara tertentu yang sekarang jadi tren. Orang gak mau menikah. Ya itu sih, kalau karena kehendak Allah ya silakan. Tapi bukan karena aturan manusia. Dan juga mendengarkan cerita-cerita yang tidak berasal dari Allah. Dongeng, tahayul. Wah, sekarang makin marak. Lalu Paulus menegaskan apa yang benar. Nah, orang sekarang kok lebih tertarik dengan hal-hal yang mistis. Tapi tidak tertarik kepada hal-hal yang benar. Ya, lebih senanglah dengan khotbah-khotbah yang hahaha. Yang cuman cerita berkat. Ya, supaya banyak pengikut ya. Khotbahkanlah apa yang disenangi oleh jemaat. Pakai teori marketing. Tapi kita harus ingat ada pertanggungjawaban terhadap setiap pengajaran kita di hadapan Tuhan. Kita tidak mencari pengikut untuk diri kita, untuk keuntungan kita. Tapi kita mengajarkan kebenaran. Supaya semakin banyak orang yang percaya Yesus. Yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Oleh karena itu Paulus menasihati Timotius agar memagari dirinya, membentengi dirinya dengan ajaran-ajaran yang benar, yang oleh karena itu dia harus belajar yang benar. Nggak mungkin kita bisa mengajar benar kalau kita tidak belajar. Jadi dia harus menjaga dirinya, memagari dirinya, membentengi dirinya, dan jemaat-jemaat yang dipercayakan kepadanya dengan ajaran-ajaran yang benar. Itu di dalam ayat yang ke-6, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Ya, samalah Bapak Ibu Saudara ya. Khotbah yang enak belum tentu sehat. Ya, sama halnya makanan yang enak cenderung tidak sehat. Ya. Jadi jangan kita antipati, jangan kita anti dengan teguran firman. Dan juga dikatakan di sini, ya,
Kita harus rajin beribadah dan melayani sesuai dengan karunia. Jadi saya sangat percaya tidak ada orang ibadah hanya berhadapan dengan layar TV, layar handphone. Artinya saya mau katakan, kembalilah ke gereja untuk melayani. Jangan kau melayani sendiri, ibadah sendiri, sambil ibadah sambil makan, sambil minum, sambil rebahan. Di mana rasa hormat kita kepada Tuhan yang menjadi pusat dari ibadah kita. Dan terutama kita harus tetap berjuang dalam kebenaran Allah. Ayat yang ke-10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Kita harus berjuang. Berjuang untuk ke gereja. Bukan cari enaknya saja dalam hal beribadah. Kita harus melayani di gereja. Melayani diri sendiri. Bertekun dalam firman dan pengajaran. Ayat 11. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Ayat 13. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Ayat 15, perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ayat yang ke-16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Dan juga yang terutama, bahwa kita menjadi teladan. Dalam ayat yang ke-12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi Paulus mengingatkan bahwa semuanya itu perlu dilakukan untuk menangkal, menganulir, menolak pengajaran sesat, dan memunculkan pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus sebagai Allah yang hidup. Jadi ada tradisi pada waktu itu yang mengajarkan bahwa seseorang yang berusia kurang dari 40 tahun belum layak untuk menduduki sebuah posisi pimpinan. Tapi sekarang kita melihat banyak pemimpin-pemimpin muda. Tapi kualitas kepemimpinan kita tidak terletak pada usia, tapi terletak pada kematangan kita dalam bersikap. Terlihat dari keteladanan hidup kita. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, oleh karena itu Paulus meminta Timotius untuk melakukan perannya sebagai seorang pemimpin yang dewasa walaupun dia masih muda. Dan terutama dia harus memberikan teladan. Jadi seorang pemimpin rohani, dia diukur dari kelayakannya untuk diteladani.
Bukan fasih lidahnya dia berbicara, berkhotbah. Bukan. Nah, ketika Timotius dapat melakukan peran itu, ya, melalui karunia yang ia miliki, maka dia tidak akan dipandang rendah oleh siapapun. Pemberitaannya akan didengar sehingga menyelamatkan semua orang yang mendengarnya, dan firman yang dia beritakan akan mengubah setiap hati. Jadi Bapak Ibu, seorang pemimpin rohani bukan kepintarannya yang diandalkan, tapi karunia rohani yang harus dia raih. Dan dia harus pergunakan itu dengan penuh tanggung jawab. Tidak memakai karunia rohani untuk melakukan tipu muslihat. Nah, sebagai umat Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita harus serius mempersiapkan diri kita menghadapi pengajar atau ajaran yang sesat yang menyusup ke dalam kehidupan persekutuan gereja-gereja Tuhan dan yang memecah belah tubuh Kristus. Ya, bertekunlah dalam pengajaran firman Allah yang benar. Beribadah, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan tetap berdiri tegak lurus, ya, berjuang dalam kebenaran dan kekudusan, ya, sehingga kita menjadi teladan bagi banyak orang, ya, bukan supaya orang simpati terhadap kita. Bukan kita menjadi pusat pujian orang. Tapi itu semua kita lakukan supaya Allah Bapa dipuji, Allah Bapa dimuliakan. Dan terutama melalui itu, supaya banyak orang datang untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat, ya, satu-satunya. Semangat dan selamat berjuang. Kita bergandengan tangan. Selamatkan setiap jiwa. Bayar harga untuk mengiring Yesus. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk sapaan firman-Mu yang terus mengingatkan kami. Sehingga hati kami terus bergelora, terus bergetar dengan satu semangat, giat beribadah dan melayani-Mu. Tolong kami semua Bapa, di dalam segala keberadaan kami, dalam berbagai kekurangan, kelemahan, dosa, kesalahan dan pelanggaran kami. Dan sucikan dan layakkanlah kami untuk menjadi alat bagi kemuliaan-Mu, menjadi berkat buat semua orang melalui teladan kehidupan kami. Dalam nama Kristus Yesus, Tuhan, Juru Selamat, Gembala kami yang baik. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita dengan semangat untuk terus memberitakan firman. Bapak Ibu boleh share ini pribadi ke pribadi, dan mereka juga menikmati berkat Tuhan ini. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Amin.